ke materi saja dari Pak Muhammad Nur Rizal PhD, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM. Beliau akan menyampaikan mengembangkan Gerakan Sekolah Menyenangkan, strategi tepat guru bangkit, pulihkan pendidikan. Silakan Pak Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ini saya pertama ucapkan terima kasih atas undangannya buat PGRI Kabupaten Banyuwangi. Saya lihat ini banyak sekali guru yang sudah bergabung dari SD hingga SMA kayaknya atau SMK. Ya. Ya, jadi saya ikut senang karena walaupun hari libur tetapi antusiasme untuk belajar sangat tinggi, sehingga harapannya nanti akan menular spirit ini ke murid-muridnya, sehingga murid-muridnya juga antusias juga untuk mau belajar. Dan sebenarnya tujuan pendidikan itu membangun antusiasme belajar, tidak lain dan tidak bukan hanya itu. Kalau nanti jadi pintar, punya keterampilan, nanti karirnya baik, itu dampak saja. Tetapi yang paling utama adalah selalu antusiasme belajar sepanjang hayat, itu kata Ki Hajar Dewantoro. Nah, karena ini adalah mendekati hari guru, saya izin untuk membicarakan atau membahas tentang guru. Nanti saya kaitkan dengan sekolah menyenangkan, tetapi saya akan bicara tentang guru. Dari akar kata, guru itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, kalau tidak salah. Itu dari akar kata gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu artinya penerang. Jadi kalau kita bicara guru, guru itu adalah penerang kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Jadi gu itu gelap, ru itu penerang. Jadi penerang kegelapan. Saya ingin mengilustrasikan kalau kita itu ingin menerangi kegelapan. Meneranginya itu caranya seperti apa? Apakah memberikan sinar langsung ke mata kita? Apakah itu akan menerangi atau justru akan menyilaukan? Ataukah sinarnya itu diberikan ke lingkungan sekitar kita, sehingga kita merasakan terangnya lingkungan, sehingga itu bisa menjadi penerang bagi kita di kegelapan. Sehingga seperti penuntun bagi kita ketika merasa gelap, karena ada cahaya dan setitik cahaya yang menerangi lingkungan sekitar kita. Nah, itu coba nanti kita renungkan bersama. Kira-kira yang dimaksud dengan terang itu, apakah cahayanya langsung menyinari mata kita, yang itu bisa jadi silau, ataukah justru cahayanya menerangi lingkungan sekitar kita, sehingga kita merasakan penerang adanya kegelapan itu. Saya izin untuk share screen, bisa ya? Soalnya hostnya tidak memungkinkan saya share screen, masih disable sama hostnya. Oke, sudah Bapak? Ya. Apakah bisa melihat gambar ini? Sudah bisa terlihat. Ya. Nah, itu guru, penerang yang gelap. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira dilihat. Kalau sinarnya langsung menuju ke mata kita, silau ataukah kegelapan dibandingkan dengan cahaya itu ada di lampu-lampu di sekitar kita. Nah, ini bisa saya bayangkan ketika anak kita itu diisi pengetahuan, disuntak pengetahuan atas nama buku kurikulum. Mungkin ada 10 mata pelajaran, mungkin ada 15 mata pelajaran, disuntak, diisi dengan pengetahuan, kira-kira anak kita akan merasakan silaunya pengetahuan, atau anak kita akan merasakan penerangan dari pengetahuan. Nah, itu coba direnungi masing-masing saja. Saya tidak mau menyalahkan satu sama lain. Lalu kalau anak kita setelah diisi pengetahuan lalu diuji, di testing dengan banyak metodologi ulangan atau ujian, kira-kira akan merasakan silau dan ketakutan, ataukah anak kita akan merasakan terangnya pengetahuan itu sendiri. Nah, ini
adalah sebuah renungan bagi kita sebelum kita masuk bagaimana guru itu menerangi kegelapan. Pertanyaan saya saat ini adalah kegelapan di era saat ini dan era ke depan itu seperti apa? Saya akan berbicara tentang situasi dan kondisi, karena kebetulan saya dosen di Teknik Elektro UGM ya, jadi saya sedikit tahulah tentang perkembangan teknologi itu sudah sejauh manakah perkembangan teknologi. Saat ini teknologi punya potensi meretas pikiran manusia. Kenapa? Karena dengan media sosial, maka seluruh data yang Anda miliki, Bapak Ibu, itu sudah diketahui oleh artificial intelligence yang disimpan di cloud computing yang ada di awan sana itu. Dan setiap detik cloud computing itu akan bisa dengan algoritma komputasinya kemudian bisa memperkirakan kira-kira keputusan manusia itu seperti apa. Sehingga ke depan manusia itu akan lebih percaya pada keputusan algoritma teknologi daripada dirinya sendiri. Sehingga dirinya sendiri itu selalu bertanya kepada teknologi. Seperti sekarang kita kalau tidak tahu apa-apa, kita tanyanya ke Mbah Google. Bapak Ibu mau kulineran nggak tahu, hanya tahu namanya tapi tempatnya tidak tahu, kemudian tanya ke Mbah Google, Google Map akan menyajikan jalannya, rute-rute jalan yang harus dilalui itu seperti apa. Bahkan kita tadinya tidak tahu ada pariwisata apa di Banyuwangi, misalnya ada sebuah pariwisata yang luar biasa, ternyata Banyuwangi itu juga ada Gunung Ijen, dekat Gunung Ijen yang bisa menghasilkan kopi, tahunya juga dari media sosial misalnya. Sehingga yang saat ini biasanya kita tanyakan kepada buku, kita tanyakan kepada teman-teman kita, orang tua kita, itu sudah bisa disajikan oleh teknologi, dan bahkan teknologi mampu memprediksi pilihan manusia dan juga mampu memanipulasi keinginan manusia. Jadi kalau keinginan manusia dan prediksi-prediksi masa depan manusia itu bisa dilakukan oleh teknologi, maka banyak para futurolog yang mengatakan kemungkinan dunia planet ini sudah akan diokupasi oleh teknologi, bukan manusia lagi. Nah, kalau seperti itu, maka bagaimana peran kita sebagai guru untuk mampu menanggulangi kemungkinan kegelapan matinya nilai-nilai kemanusiaan itu? Apa kira-kira peran guru terhadap ini? Sudahkah kita sebagai guru memiliki peta jalan pikiran untuk bisa memungkinkan mengendalikan matinya nilai-nilai kemanusiaan? Yang kedua, kita hidup di era teknologi. Biasanya orang kan senang serba teknologi, ya kan? Online learning. Kalau sudah online learning, kalau sudah Zoom, seolah-olah sudah sangat canggih dan sudah sangat modern dan teknologi. Bapak Ibu tahu nggak? Teknologi itu bukan berasal dari akar kata, tetapi didominasi oleh angka biner 0 dan 1. Bicara 0 dan 1 berarti bicara benar dan salah. Bicara benar dan salah seolah-olah tidak ada antara benar dan salah. Padahal biasanya manusia itu bukan setan dan bukan malaikat. Tetapi manusia itu terkadang bisa jadi seperti malaikat, sangat baik sekali. Terkadang juga seperti setan, ya, melakukan korupsi, membunuh, dan seterusnya. Dan terkadang dua-duanya. Nah, kalau seperti itu di dalam dunia teknologi tidak terlalu dikenali hingga akhirnya lahir yang disebut dengan fuzzy logic. Antara 0,1 itu ada kemungkinan angka 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan sebagainya. Tetapi karena kita itu terbiasa disajikan benar dan salah, seperti kunci jawaban itu kalau anak kita, siswa kita itu menjawab soal tetapi tidak sesuai dengan kunci jawaban, maka itu salah. Maka anak kita itu taunya hanya satu jawaban, tidak tahu banyak alternatif jawaban. Hal seperti ini memungkinkan terjadinya pembelahan di masyarakat. Akan terjadi peperangan dalam tanda kutip atau ketidaksenangan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contohnya apa? Pilpres, pilkada, DKI, yang itu di Jakarta tetapi seluruh Indonesia seolah-olah terlibat di sana. Pembelahan terjadi di mana-mana, ada banyak keluarga yang left group di WA karena pilihan yang berbeda dan seterusnya. Dan yang kedua, karena
teknologi ini itu seperti marketing, maka ketika kita menyenangi artikel tertentu yang sejalan dengan pikiran kita, maka akan ada algoritma echo chambers yang memperkuat pandangan kita terus-menerus. Kita disuguhi oleh artikel yang sejenis, link yang sejenis, video yang sejenis, sehingga kita tidak sempat untuk memahami perspektif dan pandangan orang lain. Padahal di kehidupan nyata, jawaban terhadap satu persoalan itu ada banyak, tidak hanya satu jawaban dan tidak hanya satu perspektif pandang. Dan biasanya ketika kita itu menyenangi terhadap satu tema, maka itu kita viralkan, sehingga viralitas itu jauh lebih penting dari kebenaran dan fakta itu sendiri. Dunia saat ini dan ke depan itu akan menghadapi kemungkinan terjadinya pembelahan besar-besaran di masyarakat. Ini yang disebut dengan kegelapan. Sadarkah kita sebagai dunia pendidik bahwa kegelapan itu akan terjadi ketika manusia akan dikontrol oleh robot digital dan manusia mengalami pembelahan satu sama lain karena ketidakinginan memahami perspektif pandang dari orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dunia sekolah. Tadi moderator Bapak Ibu ya yang cukup luar biasa cara berkomunikasinya itu mengatakan kalau kita tidak senang belajar di sekolah, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Sama sebenarnya yang mungkin pernah kita alami sebelum menjadi guru. Saya kan juga guru ya, dosen itu kan juga guru. Ketika kita itu sebenarnya antusias terhadap sesuatu dan ingin menanyakan hal-hal baru di sekolah atau di kelas kita, terkadang kita menemukan kebanyakan guru, tidak semua guru memang, dan saya berdoa mudah-mudahan banyak guru yang tidak seperti ini, tetapi yang pernah saya alami dulu adalah saya justru disuruh diam dan duduk dengan tenang. Karena gurunya mau ngomong, gurunya mau ceramah, seperti saya sekarang ini, ngomong ceramah, yang lain disuruh tenang. Lalu kemudian mendikte muridnya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak boleh berbuat salah, karena kalau berbuat salah nanti dihukum, kalau berbuat salah nanti bisa dapat nilai jelek, kalau nilai jeleknya di bawah KKM, kalau ada 3 mata pelajaran itu bisa tidak naik kelas. Sama seperti barang itu di pabrik, kalau cacat produksinya didiskon, bahkan tidak dijual. Itu tidak boleh berbuat salah, tanpa memberi kesempatan bagi siswa kita untuk menentukan pilihannya sendiri. Kira-kira kalau seperti itu kegelapan atau sesuatu yang terang. Yang kedua, ketika tadi saya katakan silau, ketika lampunya disorot ke mata, silau dengan pengetahuan yang ada dan semakin banyak pengetahuan plus teknologi internet yang pengetahuannya itu ada di mana-mana dan bisa diakses bahkan di kamar mandi sekalipun, tanpa mau tahu kondisi siswa, itu kira-kira menyilaukan atau itu menerangi. Atas nama apapun, mau buku kurikulum atau kurikulum merdeka atau kurikulum Furtilas, KTSP, kurikulum apapun itu kira-kira kalau tidak tahu kondisi siswa, tetapi atas nama buku kurikulum kita mengisi terus, itu menyilaukan atau tidak. Yang keempat, ketika kita mencoba untuk menyeragamkan kemampuan siswa dengan berbagai macam bentuk model ujian, padahal potensi siswa kita berbeda-beda. Ada yang mungkin senang akademik, ada yang senang olahraga, ada yang senang seni, ada yang senang menyanyi, ada yang senang melukis, ada yang senang gamelan, tetapi yang diberi ruang itu lebih ke akademik, kira-kira menyilaukan, atau itu kira-kira akan menerangi. Ki Hajar Dewantoro ketika pulang meneriakkan memerdekakan belajar, karena bangsa Indonesia pada saat itu masih terjajah. Karena kalau saat ini Ki Hajar Dewantoro itu hidup, mungkin slogannya bukan memerdekakan belajar, tetapi memanusiakan manusia untuk selalu belajar. Karena besok ke depan manusia akan diberangus oleh teknologi digital. Kenapa kok memerdekakan belajar Ki Hajar dulu itu? Karena Ki Hajar ketemu dengan Montessori dan Rajindrana, dan Montessori itu punya filosofi pendidikan seperti ini. Pendidikan atau education itu dari akar kata ex ducare. Ex itu keluar, ducare itu potensi bawaan yang ada atau yang ada di dalam manusia.
Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah memfasilitasi agar apa yang ada di dalam diri manusia itu keluar menemukan potensi atau versi terbaiknya. Nah, apakah dengan menyeragamkan itu justru akan mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam setiap peserta didik. Itu silahkan direnungkan lagi. Ada juga kira-kira kerjakan soal ujian sendiri-sendiri. Jangan bekerja sama dengan temannya. Karena kalau bekerja sama itu namanya mencontek. Ini soal untuk ujian sendiri-sendiri. Apakah itu akan mendorong karakter berkolaborasi dan bekerja sama enggak? Padahal kompetensi abad 21 itu mendorong siswa didik untuk punya kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, ini kan kita bicara budaya pendidikan. Kita tidak hanya bicara kurikulum. Ya, atau kita sedang bicara apakah budaya lama pendidikan kita itu menerangi atau justru menyilaukan. Itu silakan direfleksikan sendiri. Dan ketika kita mengatakan hanya ada satu jawaban yang benar, karena itu sesuai dengan lembar jawaban yang sudah ada, padahal ke depan anak itu akan diberi kertas kosong dan disuruh menjawab terkait persoalan kehidupan yang butuh banyak alternatif jawaban. COVID saja, kalau hanya didekati dengan pendekatan kesehatan, kalau orang itu karena kesehatan nggak boleh ketemu sama orang lain, padahal orang itu mungkin anak itu hidup di petak rumah 4x3 meter persegi, nggak punya AC, nggak punya kamar mandi yang layak, kamar mandinya harus di luar, dia harus terus mendekam di kamarnya. Kira-kira dia mati karena COVID atau mati karena stres? Berarti kan ada faktor sosial yang harus dipikirkan, pertimbangkan. Ada faktor ekonomi di mana orang tuanya kerja serabutan yang kalau tidak bertemu dengan orang lain dia tidak bisa mendapatkan penghasilan sehingga anaknya tidak bisa makan. Jadi banyak faktor hanya dari satu persoalan pandemi COVID. Tetapi kalau di dunia sekolahnya anak-anaknya dibiasakan hanya ada satu jawaban yang benar, kira-kira itu menerangi atau menyilaukan? Saya mengajak berfilosofi dulu ya, sebelum teknis-teknis. Filosofinya itu dulu. Sekarang, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, mungkin ujian ada 4 ulangan harian, ada UTS, ada UAS, ada 1 semester itu ya, belum lagi ada remedi kalau di bawah KKN, itu mungkin ada 10 ulangan harian. Kalikan 1 mata pelajaran, kalau 10 mata pelajaran kali 10, 100, kali 6 tahun, 600 1 semester ya, sorry. Itu kalau 1 tahun kali 2, 200 kali 6 tahun 1.200 plus ujian apa nanti? Udah nggak ada ujian nasional. Kalau sudah 1.200 kali, akreditasi kita itu meningkat dari 3,5% hingga 80% di tahun 2020. Tetapi Bapak Ibu lihat, RISE riset mengatakan, membuktikan bahwa skor rata-rata murid literasi kelas 7 di tahun 2014 setara dengan rata-rata murid di kelas 4 tahun 2000. Jadi turun 14 tahun, kelasnya turun 3 tahun. Padahal banyak ulangan dan ujian. Itu yang saya tadi katakan. Apakah kita selama ini, perilaku kita, budaya kita, kurikulum kita, paradigma pendidikan kita itu menyilaukan atau menerangi? Kita kan guru, gelap, ru, penerang, menerangi kegelapan. Dan ternyata hampir 20 tahun dites dari tahun 2000 hingga 2018, kemampuan literasi, numerasi, anak-anak kita SMA itu rata-rata 70% di bawah kompetensi minimum. Hanya 1% yang punya high order thinking. Dan ketika dites lulusan S1 Indonesia di Jakarta, tingkat literasinya ternyata di bawah atau setara lulusan SMP di Denmark. Ini Bapak Ibu guru resah kalau dengan gini, atau malah marah kepada saya. Ini datanya adalah data dari Kementerian Pendidikan, jadi bukan data saya. Saya nggak meriset sendiri, ini data dari mereka. Kira-kira marah nggak melihat ini? Merasa tersinggung nggak? Atau justru kemudian ingin berefleksi? Iya ya, sebenarnya ada yang salah apa ya di sini ya? Ini kita tidak bicara sedang menyalahkan 1-2 guru, atau 1-2 menteri, atau 1-2 kepala dinas. Kita sedang berbicara budaya pendidikan, seperti apa yang sebenarnya bisa menerangi ke depan. Jadi bagaimana peran kita sebagai penerang?
Sebelum saya masuk, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar. Kan katanya senang literasi, ya kan? Sebelum mengajak muridnya membaca, berliterasi, gurunya, kita semua ini sebagai orang tua harus berliterasi juga. Salah satu literasi yang saya ajak kepada Bapak Ibu guru ada sebuah buku namanya Range yang ditulis oleh David Einstein, itu dari Amerika, itu mengatakan kita bisa belajar dari dua kisah sukses seorang olahragawan luar biasa yang namanya Tiger Woods, ya, ini juara dunia golf yang sangat legendaris sampai sekarang masih juara. Itu dia juara di usia 21 tahun. Dan dia mengenal golf itu sejak usia 7 bulan, itu sudah dikasih caddy sama bapaknya. Dan usia 10 bulan itu sudah bisa mengayun stick golf seperti bapaknya, hingga 2 tahun sudah berlatih khusus di lapangan golf, bertahun-tahun, sehingga kemudian Tiger Woods menjadi juara dunia yang tidak terkalahkan. Jadi sejak awal itu dia menjadi early specialized, jadi early spesialis. Jadi dikasih pelajaran atau dikasih materi golf sejak usia dini dan terus-menerus dilakukan secara rutin berkali-kali hingga 10.000 jam berlatih dan belajar. Miriplah dengan budaya pendidikan kita yang banyak ulangan dan ujian hingga ribuan kali. Yang kedua ada Roger Federer, juara dunia tenis, yang pada saat usia muda dia mencoba banyak hal. Dia tidak pernah berlatih tenis, dia malah belajar gulat, dia belajar ski, dia belajar skateboard, dia main bola basket, dia main bulu tangkis, dia main sepak bola, dia main apa saja. Bahkan ibunya itu sebenarnya pelatih tenis, tapi ibunya nggak mau melatih tenis Roger Federer karena dia juga mukul balik bola aja dia nggak benar. Dan bahkan ibunya nggak mau memaksa dia untuk berlatih tenis seperti ibunya. Dia memutuskan untuk biar Roger Federer itu memilih sendiri saja apa yang diinginkan. Tapi ternyata setelah remaja belasan tahun, di usia yang mirip-mirip dengan Tiger Woods, Roger Federer menjadi juara dunia dan sampai sekarang tidak terkalahkan. Jadi ada dua pendekatan yang saya lihat. Yang pertama Tiger Woods, pendekatannya early spesialis, jadi spesialisasi sejak awal, berlatih hingga 10.000 jam lamanya, melakukan memukul tenis, berlatih memukul golf, kemudian mendapatkan feedback yang tepat dari bapaknya, ada aturan permainan yang jelas, kemudian ketika rutin dan sebagainya dan dilakukan latihan-latihan rutin maka akan meningkatkan kapasitasnya. Seperti bermain catur ya. Itu ada 2 orang keluarga namanya Paul apa gitu, itu sampai 2 anaknya itu jadi grandmaster ketika sejak kecil udah dilatih catur. Nah, ada juga permainan yang penuh tantangan seperti tenis yang ketika memukul dengan derajat tertentu bisa saja bolanya ke kanan, bisa saja bolanya ke kiri, tidak jelas. Ya, aturan-aturan di tenis juga tidak jelas. Ketika mendapatkan feedbacknya itu bisa saja tidak berjalan dengan mulus karena kondisinya berbeda. Kadang bermain di lapangan yang berbeda itu akan menghasilkan yang berbeda. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi latihan rutin, tetapi kemampuan untuk melihat berbagai macam tantangan dan rintangan yang ada di tenis itu, sehingga dia membutuhkan banyak latihan, banyak hal olahraga, sehingga dia mampu untuk menyeimbangkan koordinasi dan sinergi antara mata, pukulan, pikiran, dan fisik. Yang itu tidak bisa dilatih hanya dengan latihan rutin, tetapi itu butuh latihan berbagai macam model sehingga ketangkasan itu muncul dalam dirinya. Nah, kira-kira kalau kita itu dunia pendidikan kita atau dunia kehidupan kita seperti golf atau seperti tenis? Kira-kira dunia ke depan tuh dunia yang serba tidak menentu atau dunia yang serba menentu? Kira coba direnungkan saja ini Bapak Ibu. Nggak usah saling salah menyalahkan atau jawab-jawab, direnungkan aja. Nah, kalau dunia itu penuh disrupsi, di mana kita tadinya kalau lebaran itu biasanya bertemu orang tua, tiba-tiba karena COVID nggak boleh bertemu orang tua, yang biasanya kita itu beribadah di masjid atau gereja, tiba-tiba tidak boleh beribadah di masjid atau gereja.
Yang tadinya kita belajar itu di kelas, tiba-tiba harus e-learning, tiba-tiba sekarang harus kelas lagi, tiba-tiba besok mungkin sudah nggak ada sekolah. Karena semuanya serba YouTube. Tiba-tiba yang tadinya kita kalau berkarir, bekerja harus butuh ijazah, besok sudah banyak perusahaan yang nggak butuh ijazah. Jadi kira-kira dunia itu akan sangat berubah-ubah, sangat cepat itu. Anak kita butuh dilatih seperti Tiger Woods, seorang pegolf itu, atau butuh dilatih seperti Roger Federer yang petenis itu. Silahkan renungkan sendiri. Ya, ini kita sedang mencoba berfilsafat untuk perubahan mindset sebelum nanti kita mau melakukan apa. Kan ini guru, penerang kegelapan. Kegelapannya itu seperti tadi yang saya katakan. Yang kedua, kegelapannya itu kemungkinan dunia itu akan berubah-ubah sangat cepat. Kira-kira model belajar seperti apa yang harus diberikan kepada anak kita? Ataukah kind learning situation yang aturannya jelas, proses belajarnya jelas, ada feedbacknya jelas, ada RPP-nya jelas, ataukah weak learning situation, proses belajar yang tidak menentu, yang aturannya itu tidak jelas, yang proses belajarnya itu beragam, bisa belajar dari mana saja, yang penting anak itu terus mau belajar seperti Roger Federer itu yang kemudian melakukan late spesialisasi. Jadi menspesialisasikan dirinya itu setelah tahu banyak hal. Pilih yang mana? Itu Bapak Ibu guru yang tahu. Tapi saya ingin ngomong ya. Riset-riset yang dilakukan keseniman top, olahragawan top, akademisi top, para pemegang paten top di dunia ini. Bahkan yang memenangkan Nobel perdamaian di dunia ini. Rata-rata yang memenangkan itu justru melakukan late spesialis daripada early spesialis. Rata-rata mereka 22 kali melakukan hal-hal baru di luar akademiknya dibandingkan orang-orang yang sejak kecil itu melakukan akademik berkali-kali. Justru malah nggak pernah memenangkan Nobel perdamaian. Ini kata para peneliti itu ya. Jadi, di sini David Einstein ini mengatakan bahwa kalau kamu itu belajar seperti katak seperti di tanah berlumpur, maka kamu akan bisa melihat setiap detail granular butiran yang ada di lumpur itu. Tetapi kalau kamu seperti burung yang terbang di atas, kamu tidak membutuhkan kemampuan untuk melihat detail butiran itu. Yang kamu lakukan adalah melihat kata-kata yang mengurusi hal-hal yang detail itu, lalu kamu mengintegrasikan pengetahuan tentang kata atau pengetahuan tentang pohon-pohon yang ada di hutan itu. Tapi kamu tidak harus menjadi pohon itu sendiri. Itu kata orang-orang ini. Jadi kita mau model pendidikan yang seperti apa? Saya ingin ngomong kompetensi masa depan yang ingin dicapai. Di masa depan itu ternyata 10% itu konten pengetahuan, 90% itu soft skill dan penalaran, kesadaran diri. Tapi selama ini fokus kita justru ada di 10% di konten pengetahuan. Kita jarang fokus di penalaran, fokus di daya kritis, fokus di procedural knowledge, bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh, bagaimana sifat-sifat pengetahuan itu sehingga murid kita itu tahu apa maknanya fakta, data, teori, hipotesis, analisis, itu tahu membedakan itu. Jangan-jangan gurunya juga nggak tahu membedakan itu. Jangan, seperti saya ini jangan-jangan juga nggak tahu. Boro-boro mengajari muridnya, membedakan mana hipotesis. Saya kan punya juga banyak murid S2, S3 ya. Itu terkadang kesulitan. Kapan, apa itu hipotesis, apa itu teori, apa itu fakta, apa itu bagaimana menyadur literasi yang benar, itu kesulitan. Nah, itu padahal adalah soft skill, penalaran, dan kesadaran diri. Yang itu justru tidak menjadi budaya pendidikan di sekolah-sekolah. Kita fokus di konten pengetahuan, lalu diuji hafalan konten pengetahuannya itu. Padahal kompetensi di masa depan hanya butuh 10%. Jadi kita sebenarnya ngajari apa? Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu kompetensi yang diharapkan di dunia global itu ada 3. 1, aksi.
S1 antisipasi. Jadi anak kita tuh diajari bagaimana bisa mengantisipasi untuk melihat masa depan. Jadi kira-kira masa depan itu apa? Kalau masa depan itu robot akan menghegemoni manusia, berarti saya harus belajar apa? Apa yang kira-kira tidak dimiliki oleh robot? Berarti apa? Emosional, perasaan, kesadaran diri, spiritualitas. Ya. Itu berarti empati yang mungkin robot tidak punya. Tetapi apakah di dunia sekolah hal-hal seperti itu sudah diajarkan dan menjadi dominan? Nah, jadi kita itu harus mengajarkan anak kita kemampuan curiosity, selalu penasaran dan ingin tahu terhadap hal baru, kemampuan berimajinasi, sehingga tidak ada satu jawaban yang benar, tetapi ada banyak jawaban yang bisa benar, bisa salah, tergantung pada perspektifnya, termasuk global mindset, agar kita bisa mengetahui masa depan, sehingga kita bisa mencipta hal baru, memformulasi menjadi sesuatu yang fresh, orisinil, dan berdampak dan memberi nilai tambah. Itu antisipasi. Yang kedua, anak kita itu harus bisa beraksi. Setelah ada proses antisipasi, anak kita berani mengambil tanggung jawab untuk memulai perubahan. Ini akan melahirkan kemandirian, kemampuan bekerja sama, membuat tujuan, serta matang dalam bertindak. Jadi critical thinking, metakognisi, mindfulness, problem solving skill itu diajarkan di sini. Dan yang ketiga adalah kemampuan refleksi, kemampuan memaknai sesuatu berdasarkan pengalaman dirinya agar menjadi tacit knowledge untuk meningkatkan pemikiran dan mengarahkan tindakan masa depan menjadi lebih baik. Jadi harus selalu banyak refleksi. Dan rekonsiliasi, kemampuan punya empati dan daya tahan di dalam menangani stres, keadaan yang berubah-ubah itu. Apakah tiga hal ini sudah diajarkan dan menjadi budaya yang dominan di dunia sekolah kita, atau kita hanya masih fokus ke konten pengetahuan saja? Silahkan direnungi dan direfleksikan. Kita nggak perlu saling nyalain satu sama lain, nggak perlu. Nggak perlu juga baperan sama marah sama orang lain karena beda sama pandangan. Kita nggak perlu. Salah satu ciri manusia cerdas itu terbuka terhadap hal baru, termasuk hal baru yang tidak mengenakan kita. Ini kita itu budaya kita sudah mengarah lebih kemana? Kalau kita mau menjadi guru tadi, penerang kegelapan. Nih, kompetensi yang literasi sebenarnya yang diharapkan, itu bukan hanya sekedar 15 menit sebelum membaca 15 menit sebelum masuk sekolah. Tapi sebenarnya kompetensi yang diharapkan itu apa? Berbasis ilmiah, bisa nggak murid kita berkomunikasi untuk menjelaskan fenomena secara sistematis? Sistematis itu menunjukkan metode yang benar. 5E misalnya. Dengan explaining, exploring, elaborating, evaluating. Ya, itu sudah begitu nggak? Mampu melakukan penyelidikan ilmiah, bertanya terus-menerus, kenapa ya kok listrik itu bisa, kesetrum listrik itu bisa buat mati? Apa ya kaitan listrik dengan biologis manusia? Apa kaitan listrik dengan detak jantung? Apa kaitan listrik dengan denyut nadi? Apa kaitan listrik dengan apa saja? Aliran darah misalnya, sehingga kemudian itu ternyata nyambung. Sehingga anak kita belajar tematik, saintifik, belajar apa saja, sehingga bisa melakukan penyelidikan ilmiah dan bisa menjawab dengan logis. Apakah budaya itu yang sudah ada di sekolah kita atau yang hanya hafalan dan ujian? Mampu menafsirkan data dan bukti secara ilmiah, mampu untuk berpikir abstraksi multidisipliner, mampu untuk bisa mengetahui bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana membedakan sifat-sifat dari pengetahuan itu. Dan kemudian memiliki sikap dan kepercayaan bahwa kalau kita melihat sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Mampu nggak itu? Kalau itu terjadi, maka hoax, ujaran kebencian, pembelahan masyarakat itu tidak akan mungkin terjadi dengan mudah. Karena anak kita itu kritis, skeptis, ingin mau tahu, dan tidak mudah percaya. Tetapi tidak mudah percayanya itu bukan tidak terbuka ya. Tidak mudah percaya saja, tetapi kemudian dia mencari literasi untuk membandingkan apakah informasi yang dia peroleh itu benar atau tidak. Memberi nilai tambah kebaikan atau justru malah membuat dia emosi negatif dan sebagainya. Itu sebenarnya literasi yang diinginkan. Makanya ketika kita tidak melakukan budaya pendidikan seperti ini, ya jangan marah kalau hampir 20 tahun literasi kita jeblok.
Jangan marah karena kita tidak mengajarkan ini tadi. Di gerakan sekolah menyenangkan ini yang diajarkan, bukan konten pengetahuan. Dan biasanya kata riset itu weak learning atau kind learning, ya, orang yang secara kecil sudah spesialis, itu memang dia akan mendapatkan keterampilan yang cepat dan kemudian bisa dipakai untuk bekerja dengan cepat sehingga dia dapat gaji cepat. Tetapi biasanya setelah 5-6 tahun, orang yang early spesialis itu akan digantikan oleh orang yang late spesialis yang belajar banyak hal walaupun lambat tadi itu, tapi dia tahu banyak konsep. Dia tahu bagaimana prosedur mencari pengetahuan dan fakta itu dengan lebih baik, sehingga dia akan dikejar dalam 5-6 tahun, sehingga ketika dalam jangka panjang, perseverance, daya tahannya untuk tetap punya passion dan keminatan di bidang itu jauh lebih tinggi orang yang tahu banyak hal dulu daripada early spesialis. Biasanya orang yang early spesialis itu cepat stres. Makanya kalau yang datang ke psikolog-psikolog itu justru anak-anak dari sekolah favorit. Yang nggak favorit jarang stres, kecuali orang miskin. Itu lain lagi stresnya karena nggak bisa makan. Kalau orang yang coba dilihat, orang-orang yang sukses itu biasanya nilainya itu standar, tetapi dia punya kapasitas keterampilan hidup, dia punya kapasitas berkomunikasi, berkolaborasi, membangun gagasan, kemudian mengabstraksikan banyak fakta yang ada, memprediksi masa depan, dan kemudian dia bisa berorasi untuk mengajak orang lain terhadap nilai-nilai dan prediksi masa depannya. Itu kan seperti itu. Para pendobrak itu seperti itu. Kalau bisa dikatakan nabi-nabi juga seperti itu. Dia dapat wahyu, kemudian mewahyukan, menyampaikan wahyu dari Tuhannya itu kepada masyarakatnya. Dan masyarakatnya awal-awal banyak yang nggak percaya karena berbeda dengan mainstream yang ada, budaya yang ada saat itu. Tapi karena dia nabi, dia mempercayai itu sehingga dia terus mengungkapkan itu. Dan kemudian lama-kelamaan orang kemudian percaya dengan itu. Nah, bagaimana GSM? Sekarang kita masuk. Saya menyenangkan itu, saya nanti akan ngomong tanya jawab aja. Di GSM yang dibangun itu kultur, budaya. Budaya itu akan menuntun kodrat lahiriah manusia. Makanya kita itu cara sekolahnya tidak seperti pabrik menyeragamkan, menstandarkan, mengakreditasikan, tetapi seperti sekolah bertani. Apa sekolah bertani? Tapi sebelum saya sekolah bertani, apa sih budaya itu? Budaya itu pandangan dan paradigma yang dipercayai. Kira-kira Bapak Ibu lebih percaya pandangan atau paradigma pendidikan yang menyeragamkan atau memanusiakan? Pendidikan yang mengeluarkan potensi bakat bawaan manusia yang berbeda-beda, atau bahwa potensi bawaan itu sejak lahiriah ya sudah sama. Ada yang goblok ya goblok, pinter-pinter. Itu dulu. Percaya yang mana dulu? Setelah pandangannya itu dipercayai, kemudian itu akan mempengaruhi perilaku di sekolah, perilaku di dalam menciptakan lingkungan belajar, perilaku di dalam mengajar. Apa? Kalau menyeragamkan, maka pasti perilaku mengajarnya adalah seperti yang kita lakukan selama ini. Ngisi pengetahuan, nguji hafalan. Dan lembar jawaban itu yang benar, yang sesuai dengan lembar kunci jawaban. Perilakunya begitu. Tetapi kalau perilakunya paradigma itu memanusiakan, yang menuntun kodrat bawaan, maka setiap anak akan diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh secara adil. Maka setiap anak akan diberi bertanya, berdialog kepada anak. Nah, kira-kira kalau kurikulumnya itu ingin mencapai angka 100, bisa menghitung sampai 100, kamu setiap bulan mau bisa berapa? Apakah 20, 20, 20, ataukah ada yang 10, kemudian lompat 30, kemudian 10 lagi, yang itu disesuaikan dengan kondisi anak dan itu disepakati dengan anak. Perilaku gurunya akan berbeda. Ketika pandangan pendidikannya berbeda. Dan ketika nilai pandangan perilaku itu nanti akan terinternalisasi menjadi nilai-nilai baru di sekolah. Itu GSM. Jadi di GSM itu bicaranya tidak hanya bicara metodologi belajar, tidak hanya project based learning, bukan. Project based learning itu hanya cara saja. Ada 1000 cara menuju jalan Roma. Tidak harus dengan project based learning. Banyak cara di gerakan sekolah menyenangkan. Kalau kurikulum itu apa? Kurikulum itu hanya pedoman, rencana pembelajaran untuk mempermudah aktivitas belajar mengajar. Jadi kalau kurikulum itu pedoman,
proses belajar, tapi kulturnya masih lama, mau kurikulum Merdeka, mau kurikulum Kurtilas, mau kurikulum 5.000 misalnya 2050, ya sama aja. Kalau karena budaya itu tuh fondasi. Kurikulum itu interior rumah. Interior itu bisa macam-macam, tapi kalau interior rumah itu tidak dibangun atas dasar fondasi rumah yang kuat, ya ambruk rumah itu kayak ini. Jadi kalau misalnya anak itu harus bangun lantai 4, ya seperti ujian ulangan gitu, misalnya 1 bulan harus belajar A, kemudian di ujian, ketika nilainya 70, dia tidak tahu yang 30 itu harus diperbaiki dengan apa, tapi atas nama kurikulum materinya harus nambah, harus bangun lantai 2. Ternyata setelah diulangan, setelah 1 bulan, datang pengawasnya, datang gurunya, ulangan lagi, nilainya 60, misalnya 40 nggak tahu dari mana cara membenarkannya, tiba-tiba ada lagi materi baru lagi, ambruk itu lama-lama. Karena fondasinya tidak kuat. Sekarang sebagai guru, Bapak Ibu guru itu sudah menjadi penerang atau justru menyilaukan. Itu direfleksikan dulu saja, nanti kita diskusi ya di sini ya. Jadi saya akan ngomong tentang bagaimana sekolah GSM, itu filosofi sekolah digerakkan. Bagi GSM, kalau orang itu senang latah teknologi 4.0, 5.0, GSM justru akan melambatkan kehidupan itu untuk kembali sekolah 0.4. Sebelum terjadi revolusi industri itu adalah revolusi pertanian. Maka sekolah itu seperti bertani. Kalau bertani sebelum menanam, Bapak Ibu harus tahu dulu benihnya itu jenisnya apa. Apakah jenis itu pas di air yang banyak atau air yang kering. Kalau ibu itu mau menanam Kamboja di air yang banyak, bosok Kamboja itu. Kalau mau menanam padi tetapi airnya kurang, irigasinya kurang, ya mati padi itu. Jadi guru itu sebelum mengajar, prinsipnya harus tahu dulu potensi karakter bawaan anak didik kita yang berbeda-beda. Itu benih. Ketika ditanam, masuk media tanam, itu adalah media tanamnya harus digemburkan, disuburkan, harus dikasih air yang pas, harus dikasih sinar matahari juga yang pas. Itu apa? Lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar positif membuat anak berani bertanya, berani bereksplorasi, membuat ruang emosi dan gerak anak itu seimbang, sehingga antara emosi, perasaan anak itu ketika belajar itu menjadi positif. Ketika anak itu banyak yang gundah gulana karena membantu orang tuanya di rumah terlebih dahulu. Ketika datang emosinya itu baru gundah, maka yang dilakukan tidak langsung buka buku halaman 10, tetapi yang dilakukan tuh semestinya adalah ada apa? Bersircle time, berdialektika dengan anak didiknya, mau tahu apa yang terjadi. Ya ini butuh keterampilan seperti ini. Butuh belajar lagi. Nggak mudah memang mengajak circle time kayak psikolog. Itu memang nggak mudah. Itu yang disebut dengan kompetensi guru. Saya memang sepakat guru ini kayak pemimpin. Bahkan melebihi pemimpin. Karena kata Raja Jawa, madeg pandito ratu. Setelah kamu jadi raja, jadi ratu, kamu berhentilah kemudian jadi pandito, jadi begawan, jadi guru. Memang ini tugas mulia banget guru itu. Jadi kalau kesejahteraannya kurang ya, memang nggak bisa disalahkan begitu saja. Tetapi ya, apa kita mau gini-gini terus? 20 tahun kita itu berada di bawah penalaran kita. Kan kita ingin meningkat. Oke. Setelah lingkungan media tanamnya baik, akan tumbuh akar. Nah, akar itu menghujam dalam, kuat, sehingga kalau ada banjir badai ataupun ada angin ribut tidak mudah tumbang. Akar kuat itu apa? Karakter disiplin, tapi bukan disiplin yang ditakuti ya. Disiplin karena tahu dia harus disiplin sendiri, karena dia ingin mengejar passion, minat bakatnya yang ada di ujung sana. Bukan ingin mengejar hanya nilai, karena bisa takut anak. Karakter jujur, karakter berempati, karakter apa saja, karakter menyelesaikan Mohon izin, tugas. Pak Rizal, Ya, maaf nyun sewu, waktunya kurang 5 menit. sudah saja kalau begitu, kita tanya jawab saja, nggak usah ini, nggak apa-apa.
Langsung aja tanya jawab. G. Silakan. Ya. Silakan kalau Ya, mau ada kita yang bertanya. masih menunggu pertanyaan. Dilihat aja, nanti saya jelaskan kalau mau yang bertanya. Kayaknya ada banyak yang ngacung itu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Hidaman Yusuf. Dari sekian banyak siswa saat Roger Federer sekolah, kok hanya Roger Federer yang berhasil jadi penis? Apa teori ini kuat? Ini yang nanya siapa ya? Biar saya tahu background yang bertanya. Bapak Hidaman Yusuf. Dari Tidak ada darinya nih, Bapak gitu. Hidaman Yusuf? Iya. Ya. Apakah teorinya kuat? Teori kuat dan tidak itu ada jurnalnya, Pak. Jadi kalau ada jurnal yang mematahkan berarti itu tidak kuat. Tapi kuat dan tidak kuat itu bukan seperti itu. Kita itu memaparkan sebuah teori itu bisa saja teori itu sebagai sebuah acuan atau pandangan. Ada berapa banyak Roger Federer teori mengatakan bahwa para seniman, olahragawan dan banyak termasuk tadi saya sudah katakan yang memenangkan Nobel perdamaian, bukan hanya juara olimpiade ya. Kalau kita kan senangnya hanya juara olimpiade fisika matematika, tapi yang memenangkan Nobel perdamaian ternyata 22 kali dia itu hidupnya lebih santai daripada orang yang justru tidak memenangkan apa-apa yang melakukan early spesialis. Itu riset itu. Nanti Bapak cari buku Range karya David Einstein itu nanti dibaca. Kira-kira di buku itu menemukan apa? Kenapa kok seperti itu? Saya ingin menjelaskan karena ketika orang itu belajar banyak hal, akhirnya orang itu banyak tahu banyak hal. Ketika banyak tahu banyak hal, ada banyak tantangan kehidupan dunia yang tidak menentu itu, dia akan punya kreativitas. Kreativitas itu kata Steve Jobs itu when you can connect many dots in your life. Ketika kamu itu banyak mendapatkan pengalaman hidup yang berbeda, ketika kamu itu banyak membaca banyak hal, literasi itu membaca banyak hal karena ingin tahu, maka kamu akan punya banyak alternatif pandangan dan perspektif. Sehingga ketika kehidupan dunia ini tidak menentu, kamu punya banyak alternatif jalan untuk mencari kesana. Itu kenapa Roger Federer itu di tenis itu bisa berhasil, karena tenis itu butuh ketangkasan, tenis itu butuh ketidakstabilan, butuh orang yang bisa punya koordinasi yang baik antara mata, telinga, mungkin pukulan, mungkin larinya, dan keseimbangan dan seterusnya, yang itu hanya bisa diperoleh ketika Roger Federer itu belajar gulat, belajar ski, belajar bulu tangkis, belajar sepak bola, belajar basket, dibandingkan Roger Federer itu hanya belajar tenis saja. Tetapi bagi olahraga yang sifatnya rutin seperti golf, seperti catur, itu butuh proses belajar yang early spesialis. Jadi sejak awal itu sudah dilatih itu terus. Nah itu bedanya ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan itu bisa jawab. Nggak ada suaranya. Iya, terima kasih Baik. untuk penanya yang tadi. Masih ada lagi, Bu Tanti? Untuk Baik, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau inovasi itu terhambat karena anggaran? Ya, Apa perlu adanya kolaborasi dengan pihak lain mungkin? Itu benar, itu pertanyaannya benar banget. Inovasi itu butuh anggaran. Karena inovasi itu tidak bisa diselesaikan sendirian. Tetapi tapi gini, saya ingin menggarisbawahi, jangan sebenarnya kita itu tidak punya mental inovatif lalu nyala-nyalain anggaran, itu juga jangan. Jadi kita harus introspeksi dulu, apakah kapasitas kita bisa mampu untuk berinovasi atau tidak, itu kita harus introspeksi. Tetapi kita juga berbicara anggaran. Nah, anggaran itu sebenarnya bisa dicapai
Pertama, kalau yang bagus memang negara harus menyediakan anggaran. APBN kita memang saya ikut prihatin sama Bapak Ibu. Kita nggak sampai 1%, 0,2, 0,3 anggaran inovasi itu, sehingga memang sangat kecil dibandingkan PDB kita, dibandingkan Malaysia, Korea Selatan, Jepang yang sudah mencapai 3 hingga 5% PDB. Itu harus diakui. Tetapi sebenarnya kita bisa, kalau kita itu punya komunikasi dan kolaborasi yang baik, atau kalau inovasi produk kita kemungkinan itu punya nilai tambah di masyarakat, yang membiayai bisa swasta. Nah, memang anggaran inovasi anggaran swasta di dalam memberikan dana untuk inovasi ke dunia pendidikan itu masih kecil. Itu yang harus ditingkatkan. Ada itu di peta jalan pendidikan, ada berapa persen swasta dibandingkan negara maju lain yang swastanya itu lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa kok swasta di negara lain lebih tinggi daripada Indonesia? Yang ditanya itu harus itu. Berarti kan kita harus berbicara kebijakan politik pendidikan, kita harus bicara lingkungan, kita harus berbicara model perusahaan kita atau model industri kita itu yang lebih seperti bukan model manufacturing teknologi seperti tukang jahit. Jadi senangnya jual beli model perusahaan kita. Makanya impor kita itu naik karena senang jual beli, karena di jual beli itu ada selisih margin harga yang tinggi. Kita tidak suka perusahaan kita itu untuk berinovasi dan kemudian menghasilkan sebuah produk baru, karena produk baru itu butuh anggaran besar untuk berinovasi, untuk meriset itu, dan perusahaan kita biasanya cenderung tidak mau ke sana. Itu tugas siapa ya? Itu bukan tugas Menteri Pendidikan, itu tugas Presiden, tugas menteri-menteri yang lain untuk bisa berkoordinasi. Nah, tetapi saya tidak berusaha untuk berkecil hati. Kalau memang produk pemikiran kita atau teknologi atau gagasan kita itu punya nilai tambah dan bisa layak laku jual, kok saya yakin selalu ada orang lain yang mau jadi filantropi. Orang yang mau memberikan dananya untuk melakukan itu. Contoh saja ini Jeff Bezos itu yang punya Amazon itu ngasih $15 juta ke Dolly Parton itu untuk melakukan kegiatan charity atau amal sosial. $15 juta itu berapa? 15 juta kalikan 15.000 berapa itu? 225 miliar atau bahkan Bill Gates itu sudah berapa ribu juta dolar atau miliar dolar yang diberikan ke Afrika untuk melakukan riset-riset gratis. Artinya potensi untuk datangnya filantropi itu cukup besar, tergantung kita. Tetapi saya juga ingin menggarisbawahi, ya, ini juga bukan salah kita semua. Karena memang budaya pendidikan kita itu tidak membangun daya imajinasi dan inovasi. Budaya pendidikan kita itu menghafal dan menjawab soal saja. Baru di level kalau teori teori Bloom itu baru di level 1 dan 2. Menghafal dan memahami, belum sampai mengaplikasikan, belum sampai menganalisis, mengevaluasi, apalagi mencipta. Sehingga memang daya kreasi kita menjadi lebih terbatas ketika dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia yang semakin kompleks. Tapi saya berharap bisalah dengan budaya pendidikan baru yang kita ciptakan, itu nanti kita bisa meningkatkan inovasi itu. Asal guru itu tugasnya yang 3 untuk mengimplementasikan menjadi penerang kegelapan. Yang pertama, tugas guru itu menginspirasi. Menginspirasi itu akan memberikan kebijaksanaan bagi murid dan siapa saja yang mendengarkan. Dari kebijaksanaan itu, murid itu akan punya cita-cita dan masa depan, punya tujuan moral hidupnya, seperti gurunya, sehingga nanti dia akan mencari jalannya sendiri. Yang kedua, memberi ruang percaya diri. Hanya murid yang berani bertanggung jawab untuk memulai perubahan dan inovasi, itu lahir dari murid yang percaya diri. Nah, kalau di sekolah sering disalahkan, di sekolah mencoba hal baru, justru tidak sesuai kunci jawaban, lalu nilainya jelek di bawah KKM, lalu dia tidak naik kelas, gimana dia mau percaya diri? Jadi budaya pendidikannya harus diubah sebelum kita bicara anggaran. Ya, menuntut anggaran, kita juga harus menuntut diri kita sendiri, apakah layak sudah bisa berinovasi selain anggaran itu.
Dan yang ketiga, selain percaya diri adalah membangun daya kreativitas dan imajinasi. Karena yang membedakan manusia dan binatang adalah kemampuan berimajinasi. Manusia bisa berimajinasi membuat hak asasi manusia, sehingga dengan hak asasi manusia itu manusia bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar dan fleksibel untuk adaptif berubah dengan cepat. Binatang nggak bisa. Jadi kemampuan imajinasi ini tidak dimiliki oleh binatang. Nah, justru kalau di dunia pendidikan, karena hanya ada satu jawaban, tidak banyak alternatif jawaban, maka anak kita akan mati daya imajinasi. Nah, ini justru yang harus diubah. Ya, budaya pendidikan kita, budaya mengajar kita, lingkungan belajar kita, agar guru itu benar-benar menjadi gudangru, penerang kegelapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizal atas penjelasannya dan juga atas paparan materi yang luar biasa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya bagaimana nanti kita menjadi seorang guru ini bisa menginspirasi, kemudian memberikan ruang kepercayaan diri bagi para siswa, kemudian membangun budaya kreatif dan imajinatif. Ini tugas kita sebagai seorang guru ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak M. Nurizal PhD. Beliau adalah founder Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM yang hari ini mengambil tema mengembangkan gerakan sekolah menyenangkan, strategi tepat guru bangkit, pulihkan pendidikan. Terima kasih Bapak Rizal. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di event-event yang lain Ya. yang setidaknya bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman pendidik khususnya di Di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Terima kasih Bapak Rizal, sehat selalu. Ya, amin. Ya, terima kasih atas ilmunya. Ya, sukses selalu buat Bapak Ibu guru ya. Ya, terima Amin, kasih Bapak. terima kasih. Ya, Ya. selamat siang, selamat lanjutkan siang. aktivitas. Ya.